Bluetooth adalah teknologi komunikasi tanpa kabel yang beroperasi dalam pita frekuensi 2,4 GHz dengan menggunakan sebuah frekuensi hopping transceiver yang mampu menyediakan layanan komunikasi dan data suara secara real-time antara host satu ke host yang lain dengan jarak jangkauan layanan yang terbatas, yaitu sekitar 10 meter saja. Bagaimana cara kerja Bluetooth? Nah, di dalam Bluetooth itu dia memiliki 3 buah lapisan fisik yang sangat penting. Lapisan pertama itu ada radio transceiver, yang dimana lapisan ini digunakan untuk menerima dan mengirim sinyal berupa gelombang radio. Kemudian ada lapisan link controller, yang dimana itu lapisan ini memungkinkan hubungan radio frekuensi terjadi antara beberapa unit Bluetooth membentuk piconet. Sistem radio frekuensi dari Bluetooth ini menggunakan frekuensi hopping spread spectrum yang mengirimkan data dalam bentuk paket pada time slot dan frekuensi yang telah ditentukan. Lapis ini melakukan prosedur pemeriksaan dan packing untuk sinkronasi transmisi frekuensi hopping dan clock secara perangkat Bluetooth yang berbeda. Kemudian yang ketiga itu ada link manager protocol, yaitu bertanggung jawab terhadap link setup antar perangkat Bluetooth. Hal ini termasuk aspek security seperti autentikasi dan enkripsi dengan pembangkitan, penukaran, dan pemeriksaan ukuran paket dari lapis baseband. Nah, perangkat-perangkat tersebut yang bekerja agar kita dapat mengirimkan data antara satu sama lainnya. Jadi penjelasan praktisnya adalah Bluetooth akan memancarkan sinyal, yaitu gelombang radio dalam frekuensi 2,4 GHz, di mana setiap device yang berada dalam cover area akan mendeteksi gelombang radio tersebut. Kemudian gelombang radio yang terdeteksi oleh device yang berada pada cover area akan ditampilkan dalam bentuk SSID, sehingga kita akan mengetahui Bluetooth siapa yang akan terdeteksi. Tentunya Bluetooth itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kelebihan Bluetooth yang pertama itu dapat digunakan tanpa menggunakan kabel. Kemudian kelebihan yang kedua dapat digunakan oleh siapa saja. Kelebihan yang ketiga itu Bluetooth itu praktis. Kemudian kelebihan yang keempat dapat mensinkronkan basis data dari telepon ke komputer. Nah, adapun kekurangan Bluetooth itu, yang pertama adalah cover area atau jangkauannya itu hanya sekitar 10 meter saja. Nah, kekurangan yang kedua itu Bluetooth hanya dapat terhubung host to host. Kemudian kekurangannya yang ketiga adalah tidak cepat menggunakan WiFi saat pengiriman data. Untuk mensimulasikan Bluetooth, kami menggunakan Cisco Packet Tracer. Pertama-tama, kita gunakan 2 smart device, yaitu telepon. Pertama, kita harus melakukan konfigurasi Bluetooth terlebih dahulu. Buka pada smartphone 0, pilih config, lalu pilih Bluetooth. Dan kita nyalakan port statusnya menjadi on. Hal yang sama juga dilakukan pada smartphone yang satunya. Kita pilih config Bluetooth, lalu nyalakan port statusnya menjadi on. Nah, sekarang kedua telepon sudah menyala Bluetooth-nya. Kali ini tinggal kita pasangkan kedua telepon tersebut. Pertama pilih menu Bluetooth dan tekan discover untuk mendeteksi Bluetooth lainnya. Lalu tekan pair untuk menghubungkan. Saat ini kedua device sudah terhubung. Nah, untuk dapat mengirimkan data, kita harus menyalakan tethering pada salah satu smartphone-nya. Pada simulasi ini smartphone 1 yang dinyalakan tetheringnya.
smartphone 0, kita hanya perlu melakukan menghubungkannya dengan menekan tether pada smartphone 1. Setelah kedua telepon terhubung, kita simulasikan untuk mengirimkan data dari smartphone 0 ke smartphone 1. Pada simulasi dapat dilihat tipe data yang dikirimkan berupa ICMP. Dan pada Cisco Packet Tracer ini kita juga dapat melihat jenis-jenis data yang dikirimkan atau flow datanya. Saat ini status data yang dikirimkan masih in progress dan kita tunggu. Nah, terdapat tanda centang yang berarti successful pengiriman datanya. Nah, dengan begitu berarti Bluetooth dapat terkoneksi dan saling berhubung. Infrared adalah radiasi elektromagnetik dengan panjang gelombang lebih panjang dari cahaya tampak, tetapi lebih pendek dari radiasi gelombang radio. Radiasi infrared memiliki panjang gelombang antara 700 nanometer hingga 1 mm. Jika dilihat dengan spektroskop cahaya, maka radiasi infrared akan nampak pada spektrum elektromagnet dengan panjang gelombang di atas panjang gelombang cahaya merah. Karakteristik infrared adalah tidak dapat dilihat manusia, tidak dapat menembus materi tidak tembus pandang, dapat ditimbulkan dari benda yang menghasilkan panas, dan panjang gelombangnya berbanding terbalik dengan suhu, yang berarti ketika suhu mengalami kenaikan, maka panjang gelombang infrared akan mengalami penurunan. Infrared dimanfaatkan dalam berbagai sektor, salah satunya dalam bidang teknologi komunikasi. Dalam bidang teknologi komunikasi, sangat banyak pemanfaatan infrared. Dapat diambil contohnya, yaitu sebagai alat komunikasi jarak dekat seperti pada remote TV. Contoh lainnya adalah infrared digunakan untuk menghubungkan dan mentransfer data dari suatu perangkat ke perangkat lainnya. Teknologi infrared adalah teknologi yang memanfaatkan cahaya dalam penggunaannya sebagai media transfer data antar dua perangkat. Teknologi infrared menggunakan dioda yang memancarkan cahaya infrared dan sensor yang digunakan untuk menangkap cahaya tersebut. Cara kerja teknologi infrared adalah perangkat yang berperan sebagai pengirim akan mengubah kemudian mengirim data dengan memancarkan cahaya infrared. Kemudian, perangkat yang bertugas sebagai penerima akan menangkap cahaya tersebut menggunakan sensor, yang kemudian akan diproses agar data yang dikirimkan dapat digunakan. Karena infrared merupakan gelombang cahaya, maka dalam proses pengiriman, dioda dan sensor harus berhadapan satu sama lain dalam lintasan yang lurus dan tanpa penghalang. Sebagai bagian dalam teknologi komunikasi yang masih terus berkembang dengan sangat cepat, teknologi infrared tentunya memiliki kelebihan dan kekurangan. Beberapa kelebihan teknologi infrared yaitu infrared merupakan teknologi yang dalam segi biaya dapat dikatakan relatif murah. Kelebihan lain dari infrared adalah kebal terhadap interferensi gelombang radio dan gelombang elektromagnetik. Kemudian, beberapa kelemahan infrared yaitu karena infrared mengandalkan cahaya sebagai media transfernya, maka dalam penggunaannya, kedua sensor infrared harus berhadapan dan tanpa ada penghalang yang tidak tembus pandang. Dalam segi kecepatan transfer, infrared pun kalah ketika dibandingkan dengan teknologi seperti Bluetooth. Kelemahan lainnya adalah dalam segi jarak. Infrared tidak memiliki jarak yang cukup jauh untuk dapat digunakan.